Tapi segera, Muyun melambai. Gadis kecil itu datang 10 meter di depan Muyun, berhenti dan tidak mendekat. Apa kau lapar? Muyun tersenyum lembut. Yah, ini dia. Kemudian Muyun membagikan barbeque di tangannya. Gadis kecil itu ingin menjawab, tapi dia ragu-ragu dan berdiri di tempatnya, tapi dia tidak mendekat. Apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Muyun tersenyum. Seperti yang ibuku katakan, kita harus waspada terhadap orang lain. Penting untuk waspada terhadap orang-orang. Muyun tersenyum, memotong sepotong daging, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya, lalu berkata, lihat, aku akan memakannya, tidak apa-apa. Gadis kecil itu dekat dengan Muyun. Duduk, gadis kecil itu duduk di atas batu, mengambil barbeque Muyun dan memakannya. Sepertinya lapar untuk waktu yang lama. Muyun tersenyum, membagikan air jernih, dan berkata sambil tersenyum, berapa umurmu? Gadis kecil itu tertegun dan buru-buru berkata, meskipun aku masih muda, aku tidak muda. Aku sudah berumur lebih dari 1000 tahun sekarang. Oh, manusia berumur lebih dari 1000 tahun, bukankah itu monster tua? Apa kamu sudah begitu tua? Monster tua, diucapkan oleh Muyun, gadis kecil itu tertegun, tapi dia tidak punya kata-kata untuk membantah. Saat itu, seolah memikirkan sesuatu, gadis kecil itu berkata, ibuku berkata bahwa bukan hanya aku saja yang begitu aneh. Orang-orang pun begitu tua sepertiku. Aku menjadi sangat muda karena ayahku. Oh, saudara-saudaraku, mereka juga masih sangat muda. Kakak tertuaku berusia lebih dari 10.000 tahun dan masih muda. Muyun mengusap kepala gadis kecil itu sambil tersenyum. Gadis kecil itu segera mundur dan tampak waspada. Apakah ibumu Wangsinya? Bagaimana Anda tahu? Begitu kata-kata itu diucapkan, gadis kecil itu tercengang. Kata ibu, kamu tidak bisa memberitahukan namanya begitu saja kepada orang lain. Apakah ayahmu Muyun? Ah, gadis kecil itu terkejut dan berkata, apakah kamu akan membunuhku seperti orang-orang jahat itu? Membunuhmu? Muyun mengangkat alisnya. Siapa yang akan membunuhmu? Gadis kecil itu mengunyah daging dan melanjutkan, saya tidak tahu, tetapi saudara-saudari yang keluar bersama saya dibunuh. Mereka meminta saya untuk lari, jadi saya berlari sepanjang waktu. Ketika saya dekat dengan Tian Fengzong, saya tersesat, lapar dan lelah. Pada saat ini, gadis kecil itu mulai menangis, air matanya mengalir deras. Muyun bertanya, orang macam apa yang mengejarmu? Gadis kecil itu berkata lagi, sosok kuat di alam Dewa Dahusu. Dahusu Senjing. Muyun mengangkat alisnya. Dia berada di tingkat alam Dewa Dautai. Sayangnya, kali ini takdirnya terungkap dan Dautai serta Dahusu miliknya dihancurkan dalam permainan dengan takdir 9 kaisar kehidupan. Saat ini, ia juga berhasil memadatkan pilar Tao pertama, yang dapat dianggap sebagai alam penting dari alam ketuhanan pilar Tao. Tiba-tiba, lebih dari 4.000 tahun telah berlalu. Sekalipun tidak ada kemajuan, itu adalah sebuah kemunduran. Itu sangat berharga. Setidaknya, takdirku terbuka. Meskipun itu hanya menyumbang 10% dari takdirnya saat ini, suatu hari, dia tidak akan terpengaruh oleh nasib 9 kaisar kehidupan. Jangankan 4.000 tahun tanpa kemajuan, atau bahkan kemunduran, ada baiknya kembali ke rahim untuk berlatih lagi. Makan dulu. Setelah makan, aku akan mengantarmu pergi. Benar-benar, ya, gadis kecil itu berkata dengan rasa ingin tahu, kakek, kenapa kakek begitu baik? Batuk, gadis kecil itu berteriak pada kakek, dan Muyun hampir mati tercekik dengan seteguk air. Apakah aku setua itu? Gadis kecil itu memandang Muyun, menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi. Kamu terlihat muda, tetapi kamu memiliki rambut putih dan sangat tua. Muyun bertanya, gadis kecil, bukankah ibumu menunjukkan potret ayahmu? Tidak, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ibuku berkata bahwa ayahku sangat berkuasa dan tidak bisa membuat orang tahu seperti apa rupa ayahku. Muyun berkata dengan serius, sebenarnya, aku ayahmu. Gadis kecil itu tercengang saat mendengar ini. Lalu dia berkata dengan marah, Paman, kamu memberiku daging dan air untuk diminum. Terima kasih, tapi bagaimana kamu bisa memanfaatkanku? Aku benar-benar ayahmu. Muyun berkata sambil tersenyum, namamu Mu Cuksue, namaku Muyun, ibumu Wangsinya, kakek dan nenekmu adalah Mu Qingyu, Ye Yuxi, kakak laki-laki tertuamu Qin Chen, dan kakak perempuan keduamu Mu Yudan.
Dengan itu, gadis kecil itu memandang Muyun dan membacakan silsilahnya, dan wajahnya tertegun. Apakah kamu benar-benar ayahku? Seperti kata ibuku, para penggembala adalah keluarga besar. Dia memiliki lebih dari satu kakek dan nenek, ayah dan ibu, dan banyak saudara laki-laki dan perempuan. Mu Cuksue pernah bertanya kepada wangsinya mengapa ayah hanya ada satu, padahal ibunya punya banyak. Kenapa ayahnya tidak punya banyak? Jadi dia bertanya pada ibunya tanpa berkata-kata. Ya, Muyun belum mengatakan apapun. Di luar lembah, terdengar suara-suara di udara. Muyun mengangkat alisnya. Kemudian saya melihat sekelompok tentara berpakaian hijau, mengenakan jubah hijau, menutupi seluruh tubuh, dan wajah mereka tertutup rapat, muncul di sekitar lembah. Ah! Mu Cuksue segera berteriak, berdiri dan berkata dengan takjub, orang yang mengejarku datang, ayah. Bukankah kamu baru saja curiga bahwa aku bukan ayahmu? Mu Cuksue tersipu dan berkata, terserah kamu untuk menyelamatkan hidupmu. Tidak ada ruginya menelepon ayahmu. Sedikit pintar, Muyun merasa sedikit dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ayah bisa mengatasinya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membawamu menemui ibumu. Ya, saat ini, ada lebih dari 20 pemimpin di tubuh Kaisar Hijau. Saat ini, ada sekitar 20 pemimpin di tubuh Kaisar Hijau. Jangan urus-urusanmu sendiri, Pak Tua. Melihat Muyun dengan rambut putih, salah satu dari mereka mendengus dingin. Siapa kamu? Muyun berkata sambil tersenyum, haruskah itu keluarga Zongmen di Changzhou, suku Chang, atau penduduk istana Xiaoyao? Itu bukan urusanmu. Salah satu seniman bela diri terkemuka di alam Dewa Pilar Tao melangkah keluar dengan satu langkah. Di belakangnya, ada tiang surga yang menjulang dari tanah. Muyun tidak takut. Dia menggoyangkan telapak tangannya dan kekuatan Tao yang mengerikan meledak di telapak tangannya. 10.000 bintang terbenamkan matahari. Sepatah kata untuk diminum, dalam sekejap, ada cahaya bintang yang mengerikan berkumpul di lembah, memancar ke bumi, dan kemudian langsung meledak. Cahaya bintang itu seperti anak panah. Setelah menyebar, ia akan berkumpul dalam sekejap, seperti putaran besok, dan langsung membunuh. Sebuah kepulan, pemuda berjubah hijau yang membunuh Muyun langsung tertusuk dan mati. Muyun melahap darah dan memurnikan sirkulasi darah. Segera rasakan peningkatan ki dan darah dalam tubuh. Ketika ki dan darah Tao menyatu ke dalam diri mereka, nasib mereka sedikit berubah saat ini. Peningkatan yang sangat sedikit. Tentu saja, mata Muyun berbinar. Ketika takdir Anda dihidupkan, Anda dapat menggabungkan menelan darah dan memurnikan darah. Ki dan darah yang tertelan tidak hanya dapat diubah menjadi beberapa yuan umur panjang, tetapi juga menambahkan bakat yang melekat pada ki dan darah ini ke beberapa tubuh. Bakat, sangat misterius. Sebelumnya, Muyun tidak pernah merasakannya, namun kini ia benar-benar merasakannya. Ki dan darah Tao diintegrasikan ke dalam beberapa di belakang Anda. Ki dan darah dibalik menjadi Shou Yuan. Dengan keterampilan mencari kehidupan yang hebat, hanya ada sedikit talenta yang dilucuti dari ki dan darahnya. Tapi, sedikit menghasilkan banyak. Jika Anda terus menelannya seperti ini, bakat takdir Anda sendiri akan terus berkembang dan bersaing dengan takdir Kaisar 9 kehidupan hingga Anda melampaui takdir Kaisar 9 kehidupan. Selain itu, Muyun bahkan merasa bahwa di masa lalu, dia memiliki bakat untuk diintegrasikan sendiri, tetapi dia tidak mengetahuinya. Sekarang, setelah bertahun-tahun akumulasi, dia menghabiskan seluruh hidupnya dalam pertempuran Changlan ini, yang meminimalkan pengaruh takdir Kaisar 9 kehidupan, dan kemudian dia mampu menunjukkan bakatnya. Terlalu sedikit, bisik Muyun, sepertinya aku perlu memburu dan membunuh anak-anak dengan bakat super untuk meningkatkan bakat takdirku. Pada saat ini, banyak orang berjubah hijau mengubah wajah mereka ketika mereka melihat Muyun dengan mudah membunuh pilar Tao yang kuat. Kamu benar, orang yang kuat. Di Changzhou ini, cukup disebut orang kuat untuk mencapai tingkat alam Dewa Avenue. Kamu, berkumpullah. Melihat kerumunan itu, Muyun tersenyum. Itu hanya pilar yang berat. Segera keluar dua orang berjubah hijau. Alam ganda dari pilar Tao. Keduanya tiba-tiba bergegas ke Muyun, dan momentum kuat di tubuh mereka pecah, dan roh jahat yang mengerikan menyapu langit dan bumi. Namun, melihat keduanya terbunuh, Muyun tidak merasa khawatir. Rumus Wan Xing Yintian, 10.000 bintang terkubur di langit. Momentum teror pecah, dan suara gemuruh terus terdengar, diisi dengan suasana yang menakutkan.
Kemudian, semua orang melihat bintang besar mengembun dari langit. Saat ini, ia jatuh dengan kecepatan luar biasa. Namun, wajah mereka tetap tidak berubah, dan mereka menunjukkan praktik dharma mereka satu demi satu. 10.000 tinju palu, pedang langit yang terbelah. Dalam sekejap, kedua sosok itu langsung menyerang bintang jatuh. Namun saat itu, bintang-bintang jatuh ke tanah dan suara ledakan terdengar. Rusak. Di antara kata-katanya, nafas menakutkan meledak. Boom! Raungan yang mengguncang bumi bergema saat ini. Di sisi lain, Muyun telah sampai di lembah dengan banyak salju. Mu Cuksue melihat pemandangan itu dengan takjub. Meteorit yang sangat besar. Muyun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mu Cuksue lalu berkata, apakah mereka semua mati? Mati. Rumus, 10.000 bintang memimpin langit, awalnya dipraktekkan oleh Muyun di Changlan. Meskipun hanya ada 3 jenis fragmen, itu sangat berlebihan. Meskipun keadaan Muyun telah menurun, ini hanyalah permulaan dari keadaan Tao. Harus dikatakan bahwa takdir mereka sendiri telah terbuka dan hidup berdampingan dengan takdir Kaisar ke-9, yang memang telah meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Itu hanya 10% takdir. Bagaimana jika 100% nasibnya sendiri? Muyun tersenyum. Tapi saat berikutnya, tiba-tiba, Muyun memeluk Mu Cuksue, dan sosoknya bangkit dalam sekejap. Boom! Raungan yang memekakkan telinga meledak sepenuhnya. Posisi di mana mereka berada sekarang langsung dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar dan menghilang sepenuhnya. Getaran mengerikan bergema di langit dan bumi. Hanya 8 sosok yang muncul ke segala arah, mengamati Muyun dan Mu Cuksue. Nak, jika kamu ikut campur tanpa pandang bulu, kamu akan mati jelek. Bahu Muyun berdarah. Dia memandang ke 8 orang itu dan berkata sambil mencibir, apa kemampuan yang bisa kamu lakukan dengan seorang gadis kecil? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melakukannya langsung dengan klan Tianfeng. Aku tidak tahu langit dan bumi. Pemimpin memegang telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya kuat, memberikan tekanan yang kuat kepada orang-orang. Dautai Senjing, untuk mengejar dan membunuh Mu Cuksue, bahkan yang kuat di level Dautai Senjing pun menembak. Muyun mengerutkan kening, berlari, singkirkan salju awal dengan satu tangan, dan kekuatan lintasan bergulir akan mengembun keluar dari awan. Pria berjubah hijau melihat pemandangan ini dan tertawa lagi dan lagi. Itu hanya belalang sembah. Saat berikutnya, Muyun akan menjadi mayat. Bukan, itu debu yang bahkan tidak ada. Boom! Pada saat itu, suara gemuruh bumi bergema. Saat itu, pemimpin berjubah hijau mengubah wajahnya. Tiba-tiba, selusin sosok muncul di sekitar, menewaskan 8 orang satu demi satu. Saya dari Sekte Tianfeng, beraninya kamu bergerak. Hari ini saya ingin melihat siapa kamu yang suci. Minuman ringan mengalir antara langit dan bumi. Dan bayangan indah juga muncul di depan Muyun. Wanita di depannya itulah yang menahan serangan pria berjubah hijau tadi. Wanita itu mengenakan gaun ungu muda dengan punggung menghadap Muyun. Posturnya yang anggun membuat pikirannya melayang. Suster Suan. Pada saat ini, Mu Cuksue, yang didorong oleh Muyun, juga berteriak kaget. Wanita itu menoleh ke belakang, tersenyum, lalu menatap pria berjubah hijau itu lagi dan berkata dengan dingin, bisakah kamu memindahkan putri wakil pemimpin Sekte Tianfeng? 8 orang berjubah hijau melihat sekeliling, dan lebih dari selusin orang kuat di Dautai Senjing, bersama dengan puluhan orang di Daozu Senjing, datang satu demi satu. Pemimpinnya tampak jelek. Hampir tidak mungkin bagi orang-orang Tianfeng Zongu ini untuk menangkap Mu Cuksue hidup-hidup. Menarik, suaranya jatuh, dan 7 orang lainnya tidak melawan, hanya ingin pergi. Lari, di mana? Wanita anggun itu bersenandung dingin, diam. Setelah minum, wanita itu menggoyangkan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi bunga teratai yang dipadatkan oleh kekuatan Tao. Dia membunuh 8 orang dalam sekejap. Boom, boom, di mana-mana terdengar suara gemuruh. Wanita ini juga berada pada level alam Dewa Taotai, dan dia bukanlah pendatang baru. Puff, pemimpin pria berjubah hijau itu memuntahkan darah dan langsung berteriak, aku tidak bisa melarikan diri. Aku akan melukai diriku sendiri. Saat berikutnya, ledakan, deru ledakan diri yang mengguncang bumi memenuhi lembah. Momentum teror menyebar. Saudari Suan sangat kuat. Mu Cuksue bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. 8 orang langsung terpaksa meledak, dan tidak ada sisa yang tersisa. Wanita itu mengerutkan kening.
Pada saat ini, lebih dari selusin ahli Tao Tai Senjing dan Daozu Senjing datang satu demi satu. Kakek Gembala, sebuah kejutan terdengar. Mu Yun melihat dan menemukan seorang kenalan di antara kerumunan. Zhang Yun, mengenakan pakaian murid Sekte Tianfeng, Zhang Yun melangkah maju dan berkata dengan terkejut, ini benar-benar kamu. Apakah retretmu sudah selesai? Sekarang, wanita itu, Mu Cuksue dan yang lainnya semuanya tampak penasaran. Baiklah. Zhang Yun kemudian menatap Mu Cuksue dan berkata sambil tersenyum, Xiao Cuksue, orang dewasa Mu Yun ini adalah kakek yang dulu bersama wakil kepala keluarga. Kakek Gembala, Mu Cuksue penasaran, Mu Yun tidak seperti kakek kecuali rambut putih. Wanita itu berkata saat itu, Zhang Yun, apakah kamu yakin? Zhang Fu segera membungkuk dan berkata, Diakon Ji, apakah Anda yakin? Diakon Ji kemudian memandang Mu Yun dan berkata dengan tenang, karena kamu adalah teman lama wakil kepala keluarga, silakan kembali ke Sekte Tianfeng bersama kami. Diakon, Ji Baipeng, melebarkan sayapnya dan terbang selebar beberapa kaki. Sayap Peng hijau semuanya berwarna biru, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, ada tatapan tajam seperti burung phoenix di mata Anda. Semua orang datang ke King Peng satu demi satu. Zhang Yun menarik Mu Yun dan duduk di atas Peng hijau di belakang. Mu Cuksue pergi bersama Diakon Nagi. Zhang Yun mengucapkan selamat tinggal pada Mu Yun. Dia hanya merasa Mu Yun berbeda, tapi dia tidak bisa mengatakan apa yang berbeda. Tidak terlihat selama lebih dari 3.000 tahun, Mu Yun hanyalah alam dewa pilar Tao. Zhang Yun tidak sabar dan berkata, tidak pantas memanggilmu kakek gembala sekarang. Panggil saja aku Mu Yun. Zhang Yun tersenyum dan berkata, sebaiknya aku memanggilmu saudaramu. Mu Yun mengangguk, dan kemudian berkata, selama lebih dari 3.000 tahun, pemuda pada saat itu tidak dapat mengenalinya sekarang. Kamu memiliki bakat yang baik dari master hingga Tao. Pada titik ini, Zhang Yun tersenyum dan menggaruk kepalanya karena malu. Sebenarnya, itu bukan bakatku. Zhang Yun menjelaskan, selama 3.000 tahun terakhir, Saudari Peri telah menjadi orang terkuat di dunia, dan telah dikanonisasi sebagai wakil penguasa Sekte Tianfeng kami oleh penguasa Sang Yunyun. Semua murid kami yang keluar dari desa Qinghe telah dilatih oleh wakil penguasa Wang. Hanya dengan begitu saya dapat mencapai alam Dewa Daozu. Wakil kepala keluarga, Mu Yun sedikit terkejut. Seketika, senyuman muncul dari sudut mulutku. Dia meninggalkan dunia Changlan. Dalam ribuan tahun terakhir, wangsinya telah berpindah dari alam Dewa Daozu ke alam Dewa Daohai. Ini hanya 1.000 tahun. Sekarang, setelah lebih dari 3.000 tahun, tampaknya wajar untuk mencapai alam Tao dan Tuhan. Tapi gadis ini telah menjadi wakil Tuhan. Selain itu, Mu Yun tidak menyangka bahwa Mu Cuksue telah lahir. Baru saja, Diakon Ji Yun Xuan, yang bernama Ji Yun Xuan, telah mencapai 9 tingkat Dautai. Dia adalah diakon yang sangat terkenal di Sekte Tianfeng kami. Jika dia mencapai Daohai, dia akan ditunjuk sebagai tetua gerbang bawah tanah. Zhang Yun menjelaskan, di Sekte Tianfeng kami, ada satu kepala keluarga, Tuan Sang Yunyun, dan 5 wakil kepala keluarga lainnya. Ini adalah tingkat Taoisme dan alam ilahi. Di bawah Patriark dan Wakil Patriark, ada hampir 100 tetua Tianmen dengan 5 hingga 9 tingkat Daohai, yang bertanggung jawab atas semua jenis peristiwa besar Sekte Tianfeng. Lalu ada lebih dari 500 tetua priadi, semuanya berada di Daohai tingkat pertama hingga keempat. Selain itu, ada diaken, sekitar lebih dari 2.000, tetapi mereka semua berasal dari tingkat 1 hingga 9 Dautai. Adapun murid alam Daozu, ada lebih dari 5.000. Ada 100.000 murid yang mendominasi wilayah di bawah pilar Tao. Ada beberapa pertanyaan. Ada kurang dari 1.000 Tao Haisen, lebih dari 2.000 Dautai, dan lebih dari 5.000 Daozu. Hari ini, Feng Zong, salah satu dari 3 penguasa Changzu, tidak sia-sia. Wakil kepala keluarga pasti sangat senang saat penggembalanya kembali. Kami juga sangat senang, kata Zhang sambil tersenyum. Beberapa tahun yang lalu, Mu Yun mengajari mereka seorang anak desa Qinghe di desa Qinghe. Setelah memasuki Sekte Tianfeng, wangsinya melindungi mereka dan memberi mereka kenyamanan yang luar biasa. Zhang Yun bahkan berpikir bahwa Li Xian dan Meng Dia akan sangat senang melihat Mu Yun. Di saat yang sama, Peng hijau besar di depannya. Kaki ramping Ji Yun Xuan seputih batu giok. Mereka tampil dengan belahan baju dan roknya yang membuat mulutnya berair.
Mu Cuksue besar dan persegi, dan kepala kecilnya bertumpu pada paha Ji Yunxuan. Dia terlihat sangat bahagia. Saudari Xuan, bagaimana kamu menemukanku? Ji Yunxuan berkata sambil tersenyum, wakil Tuan Wang pernah meninggalkan jimat giok padamu. Aku menemukanmu dari bau jimat giok itu. Mu Cuksue segera berkata, ibuku keluar dari bea cukai. Tidak, Ji Yunxuan berkata dengan sabar, wakil pemimpin adalah seniman bela diri musik dan seni bela diri. Menutup adat istiadat tidak seperti seniman bela diri kita yang telah mundur selama 100 tahun 1000 tahun. Mereka mungkin meninggalkan bea cukai sewaktu-waktu atau tidak dalam jangka waktu yang lama. Melihat Mu Cuksue, Ji Yunxuan berkata lagi, bagaimana kamu bisa mengenal Mu Yun? Cium saja aroma barbeque-nya dan temukan dia. Barbecue yang dia buat enak sekali. Mu Cuksue berpikir dan berkata lagi, apalagi dia bilang dia adalah ayahku. Ayahmu, Ji Yunxuan adalah orang kepercayaan Wangxinya. Wangxinya selalu berhati-hati dan menyuruhnya melakukannya. Namun, ayah dari Mu Cuksue, wakil kepala keluarga Wangxinya, hampir tidak disebutkan. Dan, aneh, setelah memasuki Sekte Tianfeng, Wangxinya menjabat sebagai tetua gerbang bumi. Selama 3000 tahun, dia memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada Sekte Tianfeng. Pemimpin Sang Yunyun dipromosikan menjadi salah satu dari 5 wakil pemimpin. Namun, di Sekte Tianfeng, ada banyak pengejar Wangxinya. Tapi Wangxinya tidak pernah memperhatikan. Terlebih lagi, yang lebih penting, hanya 1000 tahun yang lalu, Wangxinya tiba-tiba melahirkan salju pertama dalam penggembalaan. Pada saat itu, semua orang di Sekte Tianfeng bingung karena masalah ini. Banyak orang bahkan mulai mencari siapa ayah Mu Cuksue dan siapa yang memikat hati wakil Raja Wang. Bahkan karena alasan ini, banyak tetua gerbang bumi dan tetua gerbang surga saling bertarung. Lebih ajaibnya lagi, belakangan, beberapa orang mulai mengenali Mu Cuksue sebagai putri mereka. Seorang istri itu murni dan cantik seperti wakil kepala keluarga, dan anak itu bukan anaknya sendiri, jadi mengapa tidak? Hal-hal yang tidak masuk akal benar-benar terjadi di Sekte Tianfeng. Banyak tetua setempat, bahkan tetua Tianmen, tanpa malu-malu menyebut diri mereka sebagai ayah kandung Mu Cuksue. Baru kemudian Wangxinya maju dan menghukum banyak tetua, masalah tersebut perlahan-lahan mereda. Tidak ada yang tahu siapa ayah Mu Cuksue, tapi nama belakangnya adalah Mu. Bahkan karena alasan ini, mereka yang bermarga Mu di Sekte Tianfeng tidak berani keluar selama beberapa waktu. Takut dipukuli. Saya sangat takut dibunuh. Mu Yun. Ji Yunxuan mengangkat alisnya. Mu Cuksue berkata dengan aneh, Saudari Xuan, apakah dia benar-benar ayahku? Aku tidak tahu. Ji Yunxuan bertanya-tanya. Jika Mu Yun adalah ayah kandung Mu Cuksue, bagaimana dia bisa diam? Aneh sekali. Hal ini hanya dapat ditentukan oleh wakil kepala keluarga Wangxinya. Namun, karena Mu Yun akrab dengan Zhang Yun, setidaknya itu bukan pekerjaan detail yang dikirim dari luar. Mu Cuksue berkata lagi, siapa yang membunuhku? Keluarga Chang, istana Xiaoyao, itu mungkin. Ji Yunxuan berkata perlahan, kamu tidak akan keluar dari sekte di masa depan. Itu tidak aman. Oh, Mu Cuksue sangat enggan. Sekte Tianfeng sangat besar. Tetapi meskipun Anda sudah cukup umur untuk tinggal selama ribuan tahun dan tidak memiliki siapapun untuk diajak bermain, itu juga sangat membosankan. Dan ibunya sangat galak. Jika dia tidak berlatih dengan baik, dia akan kehilangan kesabaran. Alih-alih memukul dan memarahi secara langsung, dia malah bermain piano di sana. Suara piano ibu terlalu menakutkan. Di Sekte Tianfeng, beberapa murid sangat senang saat mendengar suara piano ibu mereka, tetapi beberapa orang menjadi pucat saat mendengarnya. Pada awal penggembalaan, salju tertidur. Dia terlalu lelah untuk melarikan diri. Di mana kamu tidur? Bisik Cuksue. Melihat pemandangan ini, Ji Yunxuan sangat menyayanginya di dalam hatinya. Dia dibudidayakan oleh Wangxinya dan merupakan orang kepercayaan Wangxinya, dan putri Wangxinya secara alami sangat dicintai. Mu Yun, Ji Yunxuan berbisik, ayah kandung. Jika itu salah, aku akan membunuhmu. Jika itu benar, lalu, melihat Mu Cuksue yang tertidur, Ji Yunxuan bergumam, kalau begitu kamu benar-benar tidak pantas menjadi seorang ayah. Beberapa burung hijau besar berterbangan tinggi. Dalam waktu 1 jam, mereka berjalan menyusuri gunung hijau besar yang luas, terpisah dari urat utama gunung hijau besar dan sampai pada sebuah cabang.
Dikatakan sebagai sebuah cabang, yang lebarnya puluhan ribu mil dan panjangnya ratusan ribu mil. Hingga mencapai ujung cabang, penampakan Sekte Tianfeng perlahan-lahan muncul di hadapan kami. Di ujung urat cabang, pegunungan masih tertinggal. Di antara pegunungan tersebut terdapat banyak tepi dan sudut keraton yang sederhana dan megah. Jika kita mendekat, kita dapat melihat bahwa jalan antara pegunungan dan tanah yang dilapisi dengan batu giok hijau dan putih yang bagus bersinar dengan cahaya yang hangat. Di kejauhan, tampak ada gumpalan kabut yang menyelimuti istana yang tidak nyata itu. Di kornis yang diukir dari kayu cendana, Phoenix ingin terbang, dan jendela mengambang yang diukir dari ubin hijau ditumpuk dengan batu giok. Di tengahnya ada jalan lurus. Pada akhirnya, sebuah kotak besar muncul perlahan dengan tangga batu giok. Sebuah tiang lurus di altar besar di tengahnya diukir dengan pola naga yang hidup, yang jauh dari Phoenix di istana. Istana-istana ini ditata dengan baik dan terbuat dari bahan yang luar biasa. Bahkan seni bela diri di ranah Tao tidak bisa langsung dipatahkan. Di depan gerbang gunung, pintu lebar setinggi 100 kaki terbuka satu demi satu. Lusinan seniman bela diri yang berdiri di gerbang gunung semuanya adalah pilar Tao. Melihat peng hijau besar jatuh, puluhan seniman bela diri maju satu demi satu. Lihat Diakon, seorang ketua tim membungkuk langsung ke jalan napas tamu. Ya, Ji Yunxuan segera berkata, ambil kembali tunggangan ini. Ya, Ji Yunxuan memimpin sekelompok murid ke sebuah gerbang. Seluruh Sekte Tianfeng, di ujung cabang gunung hijau besar, memiliki kedalaman ratusan mil dan sangat megah. Terlebih lagi, Mu Yun bukanlah seorang udik. Ia belum pernah melihat bangunan megah, namun bangunan di sini memang memiliki peninggalan yang sama sekali berbeda dengan dunia Changlan. Ia mempunyai latar belakang sejarah yang lebih kuat. Selain itu, seluruh Sekte Tianfeng diselimuti oleh barisan besar. Meskipun hanya cahaya redup yang dapat dilihat, seperti pelangi di langit, Mu Yun adalah seorang penyihir arai dan dapat merasakan kekuatan dari sejumlah besar pelindung sekte. Ini adalah susunan Tao. Itu sepenuhnya milik level arai baru. Selama ribuan tahun, Mu Yun sibuk memecahkan masalah takdirnya dan tidak terlalu fokus pada budidaya dan susunan. Sekarang, di Sekte Tianfeng, dia perlu memolesnya dengan baik. Ketika dia sampai di aula besar, Ji Yunxuan memandang Diaken di sekitarnya dan berkata, saya akan membawa Cusue untuk memberitahu Tuhan bahwa kalian semua telah bubar. Ya, setiap bayangan tersisa. Ji Yunxuan menatap Zhang Yun lagi dan berkata, Zhang Yun, karena kamu mengenal orang ini, aku serahkan padamu untuk mengurusnya. Lalu aku akan memutuskan apa yang harus kulakukan. Zhang Yun segera berkata, Diakon Ji, Mu Yun benar-benar seorang kenalan lama wakil tuan. Dia pernah bersama wakil tuan sebelumnya. Mendengar ini, Ji Yunxuan menatap Zhang Yun dalam-dalam. Zhang Yun buru-buru berkata, saya tahu saya salah. Pergi. Ya, Mu Cuksue memandang Mu Yun, tetapi berkata, ibuku tertutup. Jika kamu benar-benar ayahku, tunggu ibuku keluar. Jangan lari. Mu Yun berkata lembut sambil tersenyum, aku tidak akan lari. Mu Cuksue pergi bersama Ji Yunxuan. Zhang Yun berkata sambil tersenyum, wakil pemimpin sedang mengasingkan diri. Mereka tidak dapat memastikan identitas Anda sesuka hati. Tidak, apa-apa, ketika wakil pemimpin meninggalkan celah, semua orang akan tahu. Faktanya, Zhang Yun tidak mengetahui bahwa Mu Yun dan Wang Xinya adalah suami istri. Keduanya telah tinggal di desa Qinghe selama ribuan tahun. Mereka selalu mengira Wang Xinya adalah putri Mu Yun. Baru kemudian Mu Yun memulihkan wajah aslinya dan masih sangat muda mereka merasa bahwa mereka mungkin adalah suami dan istri. Sekarang, dari mulut Mu Yun, Zhang Yun juga sangat terkejut. Meskipun dia adalah murid Sekte Tianfeng, dia tidak memiliki banyak hak untuk membuktikan identitas Mu Yun. Akhirnya, Wang Xinya akan muncul. Saudaraku, aku akan mengajakmu bertemu yang lain dulu. Zhang Yun berkata dengan gembira, Li Xian, Meng He, serta Qingonian, Qing He dan Su Yao Chen, mereka pasti sangat senang melihatmu. Ya, keduanya berjalan bersama. Dalam perjalanan, Zhang Yun juga memberitahu Mu Yun semua berita tentang Sekte Tianfeng yang telah dia pelajari. Sekarang, Qingonian, Qing He dan Su Yao Chen berbeda. Mereka semua adalah pilar Tao tingkat 7 dan 8. Pada tingkat murid inti, mereka juga termasuk dalam tingkat yang sangat tinggi. Jika mereka sampai di wilayah Dautai,
mereka akan mendapat kesempatan untuk ditugaskan oleh Paus ke kota besar mana untuk menjadi penguasa kota. Sekte Tianfeng sendiri, seperti istana, menempati cabang gunung hijau besar ini. Murid-murid yang dilatih olehnya telah mencapai tingkat kekuatan tertentu dan akan dikirim ke berbagai kota di bawah Sekte Tianfeng untuk mengambil jabatan penguasa kota. Di Sekte Tianfeng yang begitu besar, terdapat banyak sumber daya untuk budidaya, yang memerlukan upeti dari kota-kota besar di bawahnya. Dari luar, Sekte Tianfeng sangat besar, dan dari dalam, skala Sekte Tianfeng memang cukup luas dan bermartabat. Yang terpenting, material arsitektur internal pintu. Faktanya, tidak peduli di dunia manusia, di dunia Changlan, atau di dunia baru, struktur kekuatan dunia berbeda, dan hal-hal yang dihasilkan pun berbeda. Misalnya, kayu aula Fengzong pada hari ini terbuat dari kayu Dewa Chen Xiang yang berusia ribuan tahun. Dengan sejarah yang panjang dan di bawah pengairan kekuatan Tao, bisa dikatakan keras dan tebal, paling cocok untuk bangunan. Jenis kayu ini, yang mendominasi tingkat alam, tidak dapat dipatahkan dalam satu pukulan. Bahkan alam Dewa Pilar Tao tidak mudah dirusak. Datanglah ke kaki gunung. Sekilas, ada loteng 3 lantai independen di sekitar kaki gunung, yang dilindungi oleh susunan. Ada juga banyak loteng di lereng bukit dan puncak gunung, yang menjulang di antara hutan, halus dan mempesona. Zhang Yun memimpin Mu Yun ke loteng, mengeluarkan token muridnya dan memasuki loteng. Loteng ini adalah tempat tinggalku. Zhang Yun berkata sambil tersenyum, para murid Sekte Tianfeng, yang belum tiba di alam Tao, hidup bersama. Ada banyak hal di kaki gunung. Ketika Anda mencapai tingkat alam Tao, itu sama seperti saya. Seorang murid tinggal sendirian di loteng. Lingkungannya sangat bagus. Ada banyak tempat berlindung di luar dan berbagai susunan pengumpulan jiwa yang mendukung latihan di dalam. Memberi isyarat kepada Mu Yun untuk duduk, Zhang Yun mengeluarkan kotak brokat dan membukanya. Ada aroma samar yang keluar. Teh ini disebut teh buah pohon Daoyuan. Teh buah Daoyuan diproduksi oleh pohon Daoyuan yang ajaib. Buahnya bagus untuk membantu memadatkan Daozu dan Daotai menjadi Daohai, dan daunnya seperti pohon willow. Membuat orang merasa sangat nyaman untuk melakukannya, minum. Dengan itu, Zhang Yun mulai merebus air. Air ini adalah mata air Tianyuan. Menyegarkan dan menyegarkan untuk diminum. Lebih nyaman untuk membuat teh. Zhang Yun enggan mengeluarkan teh dan air ini pada hari kerja. Zhang Yun berkata sambil tersenyum, saya selalu berpikir saya akan bertemu saudaramu lagi suatu hari nanti, jadi saya meninggalkan beberapa barang bagus. Saya tidak berharap untuk menggunakannya. Jangan membenci saudaramu. Faktanya, semua ini merupakan hal baru bagi Mu Yun. Pemahaman tentang dunia baru, alam Tao, dan Mu Yun sangat dangkal. Saat ini, manifestasi kehidupan dan kemunduran alam juga baik. Setidaknya bisa membuatnya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Aroma teh meluap kemana-mana. Zhang Yun dengan cepat membuat teh dan membawakannya untuk Mu Yun. Dia melihat ke depan dan berkata, saudaramu, cobalah. Mu Yun menyesap cangkir tehnya dan merasakan teh itu masuk ke tenggorokannya. Aroma manis muncul di wajahnya. Lalu, seluruh anggota tubuh senyaman dimandikan sekali. Dan samar-samar, pilar-pilar Tao di lautan jiwanya tampak hidup saat ini. Sungguh menakjubkan. Zhang Yun tersenyum dan berkembang ketika dia mendengar apresiasi Mu Yun. Bukan apa-apa, saya hanya seorang murid. Jika saya melihat wakil pemimpin Wang, dia memperkirakan ada lebih banyak bahan alam dan harta karun bumi. Saat Zhang Yun sedang berbicara, ketukan di pintu terdengar, 4950. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Gerbang halaman terbuka dan beberapa sosok masuk. Kakekmu benar-benar kembali. Suara cerdas penuh kejutan terdengar. Saya melihat seorang wanita berusia awal 20-an, dengan rambut panjang diikat dan mengenakan rok panjang murid Sekte Tianfeng, yang menonjolkan sosok langsingnya. Dia memiliki wajah yang cantik dan terlihat sangat pintar. Dia memiliki mata dewa dan menatap Mu Yun. Wanita itu terkejut dan berkata, kakekmu sudah menjadi lebih muda. Zhang Yun memandang wanita itu dan berkata sambil tersenyum, seperti inilah rupa kakakmu yang sebenarnya. Dulu karena kakakmu terluka. Mu Yun melihat kelima pria dan wanita yang muncul. King Wenyan, King He, Su Yao Chen, Li Xian, Meng He. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu.
Beberapa orang segera berkumpul dan memandang Mu Yun dan mengobrol dengan gembira. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, beberapa gadis muda di desa Qinghe diajar oleh Mu Yun. Rasa hormat mereka terhadap Mu Yun datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Saudaraku, apakah Mu Cuksue benar-benar putrimu? Su Yaochen terlihat sangat lembut. Dia sedikit kurus. Berbicara, dia merasa lemah. Namun, dia sekarang berada di 7 tingkat pilar Tao. Di antara murid-murid Feng Zhong, dia berada pada level yang relatif tinggi. Baiklah, mendengar jawaban tegas Mu Yun, beberapa orang tercengang. Mereka tahu bahwa Mu Yun tidak akan menipu mereka. Aku sudah lama tahu bahwa anak Cuksue memiliki pesona di antara kedua alisnya, yang sangat mirip dengan saudaramu. Seperti dua kacang polong, kamu mengatakan bahwa salju pertama sama seperti wakilnya, dan kamu tidak dapat melihat siapa ayahnya. Aku tidak melakukannya. Halamannya cukup ramai. Saat itu, gerbang halaman terbuka dan sesosok tubuh keluar. Ji Yunxuan. Selain Ji Yunxuan, Mu Cuksue terlihat lebih manis dengan rok kecil bersih dan rambut dikepang. Diakon Ji. Beberapa murid memberi hormat satu demi satu. Ji Yunxuan datang ke halaman, memandang Mu Yun dan berkata, murid-murid yang keluar dari desa Qinghe ini dapat membuktikan kepadamu bahwa kamu memiliki hubungan dengan wakil kepala sekolah. Tapi sekarang, wakil penguasa sudah tutup dan saya tidak tahu kapan harus pergi. Masih harus diverifikasi apakah Anda ayah Cuksue, tapi itu bisa membuktikan bahwa Anda tidak memusuhi Sekte Tianfeng. Mu Yun mengangguk. Jika kamu menunggu wakil pemimpin Sekte Tianfeng pergi, kamu sebaiknya menjadi murid Sekte Tianfeng saya terlebih dahulu. Ji Yunxuan berkata lagi, saya sudah menjelaskan kepada para tetua di sekte bahwa Anda bisa menjadi murid inti Sekte Tianfeng sekarang di ranah Daosu. Jika Anda setuju, Anda bisa mendapatkan token murid besok. Jika tidak setuju, kamu hanya bisa tinggal di area perhotelan di Sekte Tianfeng dan menunggu wakil pemimpin sekte pergi. Oke, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menjadi murid Sekte Tianfeng dan menunggu Sinya meninggal. Ji Yunxuan mengangkat alisnya saat dia mendengar Mu Yun memanggil wakil pemimpin dengan sangat ramah. Sejujurnya, dia tidak menganggap Mu Yun adalah suami wakil kepala keluarga. Wakil Tuhan luar biasa. Mu Yun terlihat sangat biasa dan tampan, tapi ada banyak orang yang lebih tampan darinya. Kekuatan, hanyalah ranah pilar Tao. Bagaimana wakil kepala keluarga bisa memiliki suami yang lebih lemah dari dirinya? Sebagian besar Mu Yun dan wakil kepala keluarga adalah kenalan lama. Sekarang dia hanya ingin meningkatkan statusnya. Mu Cuksue menjulurkan kepalanya, menatap Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, maka kamu tidak bisa melarikan diri jika kamu menjadi tetua klan Tianfeng. Jika kamu melarikan diri, saudari Xuan akan menangkapmu kembali. Aku tidak akan lari. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ketika ibumu meninggalkan bea cukai, kamu akan tahu apakah aku ayahmu. Mu Cuksue berkata lagi, saya harap apa yang Anda katakan itu benar. Selama ribuan tahun, dia secara alami seperti seorang putri kecil di Sekte Tianfeng dan tidak diintimidasi. Namun, sebagai wakil kepala keluarga, ibu saya sangat sibuk dan hanya meminta seseorang untuk menjaganya. Dia sering berfantasi tentang seperti apa ayahnya dan ingin ayahnya bersamanya. Saat ini, sebagian besar perkataan Mu Yun benar. Belum lagi Mu Yun mengatakan bahwa semua penggembalanya sama dengan ibunya. Saat dia melihat Mu Yun lagi, dia akan merasa sangat dekat tanpa alasan. Tentu saja ada keterasingan dalam kedekatan ini. Kedekatan ini harusnya berasal dari ikatan darah. Mengenai keterasingan, Mu Cuksue tidak tahu kenapa. Faktanya, Mu Yun punya perasaan tentang ini. Tanda asli jiwanya telah berubah, dan tanda aslinya adalah kartu identitas unik setiap orang. Adapun aturan para murid Sekte Tianfeng, Qing Wunyan dan Zhang Yun akan memberitahumu untuk mendapatkan token murid itu sendiri besok. Ya, Ji Yunxuan mengatakan ini dan meninggalkan halaman bersama Mu Cuksue. Qing Wunyan berkata dengan penuh semangat, bagus. Saudaramu juga akan menjadi murid Sekte Tianfeng di masa depan. Dia seringkali bisa keluar untuk menenangkan diri bersama kita. Li Xian berkata sambil tersenyum, saya yakin saudaramu akan menyingkirkan kita sepenuhnya setelah mengangkat tubuhnya. Sekarang, Mu Yun terlihat lebih lemah dari yang terlihat, tapi ajaran Mu Yun kepada mereka membuat mereka merasa bahwa Mu Yun benar-benar luar biasa dalam latihannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali,
Mu Yun pergi ke paviliun urusan Sekte Tianfeng dan menerima tokennya. Token Sekte Tianfeng berukuran telapak tangan dan terbuat dari batu giok oval. Nama Mu Yun terukir di permukaan, dan ada jejak asal-muasal Mu Yun di atasnya. Ini adalah bukti identitas. Token tersebut berisi semua informasi identitas Mu Yun. Di Sekte Tianfeng, tanpa tanda, sulit untuk bergerak. Setelah mengambil token, Mu Yun tidak pergi kemanapun, tetapi langsung datang ke paviliun Tianwu dari Sekte Tianfeng. Pada hari ini, paviliun Wu adalah tempat berkumpulnya Sekte Tianfeng. Untuk mempraktikkan Dharma, para murid perlu keluar untuk melakukan tugas, atau menjelajahi relik, atau membantu kota menyelesaikan pemberontakan dan tugas lainnya. Setelah menyelesaikan tugas dan mendapatkan poin hadiah, Anda dapat pergi ke paviliun Tianwu dan menukarkan poin tersebut dengan formula favorit Anda. Mu Yun baru saja menjadi murid Sekte Tianfeng. Skor alaminya adalah 0. Namun, paviliun Wu pada hari ini tidak selalu merupakan formula. Ada juga beberapa catatan kuno, yang gratis dan dapat dilihat oleh murid manapun. Setelah mendaftarkan informasi di paviliun Tianwu, Mu Yun langsung menuju ke tempat umum. Buku-buku di sini semuanya gratis untuk dijelajahi dan tidak dapat diambil. Chang Zhouji. Mu Yun melihat slip batu giok, segera mengeluarkannya, duduk di samping dan melihat ke bawah dengan hati-hati. Dia sekarang perlu memahami perbedaan antara dunia baru dan alam semesta kuno, dan di mana Changzu berada. Menurut apa yang dikatakan Wang Xinya saat itu, dia datang ke Changzu dan menemukannya karena sidik jari yang ditinggalkan ayahnya. Meng Zimo, Ye Sueki, Xiao Yuner, Miao Xianyu, Jiwer dan Bi Qingyu pergi bersama Su Siwan bersama anak-anak mereka. Ming Yuexin telah kembali ke Lima Roh. Xie Qing pergi bersama Xie Yuanshan, Yunisang, dan lainnya. Saudara Tuan pergi bersama Chener. Sekarang, mereka semua ada di dunia baru ini. Adapun di mana mereka berada, Mu Yun belum punya kabar.